Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Di sini saya Marcelina Selita dengan NIM 1704031129, mahasiswa Manajemen Keuangan kelas B, Teknik Industri USU. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran kinerja keuangan. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama itu pengertian pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, manfaat pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, rasio keuangan. Yang kelima, pendekatan dalam pengukuran kinerja keuangan. Yang keenam, kriteria kinerja keuangan yang baik. Yang ketujuh, cara memperbaiki kinerja keuangan yang buruk. Yang kedelapan, contoh kasus kinerja keuangan. Yang kesembilan, contoh perhitungan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, pengertian pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Yang kedua, tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Yang ketiga, manfaat pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Ada 5. Yang pertama itu untuk mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, untuk membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang kelima, untuk menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Yang keempat adalah rasio keuangan. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Ada 3 jenis rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Adapun rumus yang digunakan adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua adalah quick ratio, yaitu menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan atau disebabkan perputaran persediaan yang lambat. Adapun rumus yang digunakan adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga adalah cash ratio, yaitu untuk kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. Adapun rumusnya yaitu kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. Ada 3 jenis dari rasio aktivitas. Yang pertama inventory turnover, yaitu untuk mengukur berapa kali persediaan perusahaan telah dijual selama periode tertentu, misalnya selama tahun tertentu. Adapun rumusnya, penjualan dibagi persediaan dikali 1 kali.
Yang kedua adalah fixed asset turnover, yang menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan aktiva tetapnya seperti gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan perlengkapan kantor. Adapun rumusnya yaitu penjualan dibagi aktiva tetap bersih dikali 1 kali. Yang ketiga adalah total asset turnover, yang menunjukkan bagaimana tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan dan pendapatan laba. Adapun rumus yang digunakan adalah penjualan dibagi total aktiva dikali 1 kali. Selanjutnya, ada jenis yang lain, yaitu average collection period, yaitu rata-rata yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas. Rumus yang digunakan adalah piutang dibagi penjualan kredit dikali 360 hari. Yang kedua adalah receivable turnover, yang menunjukkan kualitas piutang ke perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Adapun rumus yang digunakan adalah penjualan kredit dibagi piutang dikali 1 kali. Yang keenam ada jenis working capital turnover, yaitu menghitung berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja perusahaan dalam 1 tahun. Rumus yang digunakan adalah penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurang utang lancar dikali 1 kali. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah total debt to total asset, yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Adapun rumus yang digunakan adalah total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua adalah total debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara total utang dengan modal sendiri yang berupa saham dan surat-surat berharga lainnya. Adapun rumus yang digunakan adalah total utang dibagi modal sendiri dikali 100%. Yang ketiga adalah long term debt to equity ratio, yaitu menghitung seberapa besar modal sendiri yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang. Adapun rumus yang digunakan adalah utang jangka panjang dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik dalam hubungan dengan penjualan, aset, maupun modal sendiri. Ada beberapa jenis juga. Yang pertama itu adalah net profit margin, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Ada perumus yang digunakan adalah laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Jenis selanjutnya adalah return on investment, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi dalam rangka untuk menghasilkan laba. Adapun rumus yang digunakan adalah laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya adalah jenis return on equity, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Adapun rumus yang digunakan adalah laba setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Adapun standar rasio keuangan, yang pertama rasio likuiditas, di mana untuk rasio lancar, jika nilai standar dari 200 sampai 250, maka dinyatakan sangat baik, 175 sampai dengan 200 dinyatakan baik, dan 150 sampai dengan 175 kurang dari 175 dinyatakan kurang baik. Untuk rasio cepat, jika nilai standarnya 100, maka dapat dinyatakan sangat baik. Di bawah lebih besar dari 90 sampai dengan 95 dinyatakan baik. Lebih besar dari 85 sampai dengan 90 dinyatakan kurang baik. Untuk rasio kas, jika nilai standar 50%, maka dinyatakan sangat baik. Jika lebih besar dari 45% sampai dengan 50% dinyatakan baik. Jika lebih besar dari 35% sampai dengan 40% dinyatakan kurang baik. Untuk selanjutnya, rasio solvabilitas. Untuk jenis rasio hutang atas aktivitas, jika nilai standarnya 40% dinyatakan sangat baik, lebih besar dari 40% sampai dengan 50% dinyatakan baik, lebih besar dari 50% sampai dengan 60% dinyatakan kurang baik. Untuk rasio hutang atas modal, untuk nilai standar 70%,
dinyatakan sangat baik, untuk lebih besar dari 70% sampai dengan 100% dinyatakan baik, lebih besar dari 100% sampai dengan 150% dinyatakan kurang baik. Untuk rasio aktivitas, jika jenis rasionya perputaran total aktiva, untuk nilai standar lebih besar dari 3,5 kali dinyatakan sangat baik, 2,5 kali sampai dengan lebih kecil dari 3,5 kali dinyatakan baik, 1,5 kali sampai dengan 2,5 kali dinyatakan cukup, 1 kali sampai dengan 1,5 kali dinyatakan kurang, dan jika lebih kecil dari 1 kali, maka dinyatakan sangat kurang. Untuk selanjutnya, rasio aktivitas. Untuk return of asset, jika nilai standarnya lebih besar dari 10%, dinyatakan sangat baik, 7% sampai dengan lebih kecil dari 10% dinyatakan baik, 3% sampai dengan lebih kecil dari 7% dinyatakan cukup baik, 1% sampai dengan lebih kecil dari 3% dinyatakan buruk, lebih kecil dari 1% dinyatakan sangat buruk. Untuk net profit margin, jika nilainya lebih besar dari 20%, maka dinyatakan sangat baik, lebih besar dari 10% sampai dengan lebih kecil dari 20% dinyatakan baik, lebih besar dari 5% sampai dengan 10% dinyatakan kurang baik. Untuk return of equity, jika 21% dinyatakan sangat baik, lebih besar dari 15% sampai dengan lebih kecil dari 21% dinyatakan baik, lebih kecil dari 9% sampai dengan 15% dinyatakan kurang baik. Untuk gross profit margin, jika nilai standarnya 150%, maka dinyatakan sangat baik. Jika lebih besar dari 145% sampai dengan 150% dinyatakan baik. Jika lebih besar dari 90% sampai dengan 100% dinyatakan kurang baik. Penilaian kinerja keuangan menurut peraturan. Jika return of asset lebih besar sama dengan 10%, nilainya 100, maka dinyatakan baik. 7% sampai lebih kecil dari 10% dinyatakan baik. 3% sampai lebih kecil dari 7% dengan nilai 50 dinyatakan cukup. 1% sampai lebih kecil dari 3% dengan nilai 25 dinyatakan buruk. Lebih kecil dari 1%, nilainya 0, dinyatakan sangat buruk. Untuk return of equity, jika nilainya lebih besar sama dengan 21% dengan nilai 100, dinyatakan sangat baik, 15% sampai lebih kecil dari 21% nilai 75 dinyatakan baik, 9% sampai lebih kecil dari 15% dengan nilai 50 dinyatakan cukup, 3% sampai lebih kecil dari 9% dengan nilai 25 dinyatakan buruk, lebih kecil dari 3% dengan nilai 0 dinyatakan sangat buruk. Untuk net profit margin, jika lebih besar sama dengan 15% dengan nilai 100 dinyatakan sangat baik, 10% sampai lebih kecil dari 15% dengan nilai 75 dinyatakan baik, 5% sampai 10% sampai lebih kecil dari 10% dengan nilai 50 dinyatakan cukup, 1% sampai lebih kecil dari 5% dengan nilai 25 dinyatakan buruk, lebih kecil dari 1% dengan nilai 0 dinyatakan sangat buruk. Penilaian kinerja keuangan menurut peraturan selanjutnya yaitu rasio hutang terhadap modal sendiri dengan range lebih kecil dari 70% dengan nilai 100 dinyatakan sangat baik, lebih besar dari 70% sampai 100% dengan nilai 75 dinyatakan baik, lebih besar dari 100% sampai 150% dengan nilai 50 dinyatakan cukup, lebih besar dari 50% sampai 100% dengan nilai 25 dinyatakan buruk, lebih besar dari 200% dengan nilai 0 sangat buruk. Untuk leverage rasio, lebih kecil sama dengan 40% dinyatakan sangat baik, lebih besar dari 40% sampai 50% dengan nilai 75 dinyatakan baik, lebih besar dari 50% sampai 60% dengan nilai 50 dinyatakan cukup, lebih besar dari 60% sampai 80% dengan nilai 25 dinyatakan buruk, lebih besar dari 80% dengan nilai 0 dinyatakan sangat buruk. Untuk current ratio,
Untuk 200% sampai 250% dengan nilai 100 dinyatakan sangat baik, 175% sampai lebih kecil dari 200% dengan nilai 75 dinyatakan baik, 150% sampai lebih kecil dari 175% dengan nilai 50 dinyatakan cukup, 125% sampai lebih kecil dari 150% dengan nilai 25 dinyatakan buruk, lebih kecil dari 125% atau lebih besar dari 325% dengan nilai 0 sangat buruk. Selanjutnya, analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan sehat apabila perusahaan dapat bertahan dalam kondisi ekonomi apapun yang terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi kewajiban finansial dan melaksanakan operasinya dengan stabil serta dapat menjaga kontinuitas perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. Masyarakat luas pada dasarnya mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja manajemen. Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter kinerja tersebut adalah laba. Laba perusahaan dapat diperlukan untuk kepentingan kelangsungan hidup perusahaan, dan ketidakmampuan perusahaan dalam mendapatkan laba akan menyebabkan tersingkirnya perusahaan dari perekonomian. Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasi yang didukung oleh adanya sumber daya. Laba atau penghasilan bersih adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal laporan laba rugi yang di dalamnya tercantum laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan merupakan salah satu laporan keuangan utama perusahaan yang melaporkan hasil kegiatan dalam meraih keuntungan untuk periode waktu tertentu, sedangkan neraca mencantumkan sumber daya perusahaan. Yang kelima, kita masuk ke pendekatan dalam pengukuran keuangan kinerja perusahaan. Yang pertama ada Economic Value Added atau EVA. EVA atau nilai tambah ekonomi adalah perbedaan laba usaha setelah pajak atau NOPAT dan beban modal untuk periode tersebut, yaitu produk dari biaya modal perusahaan dan modal yang diinvestasikan pada awal periode. Untuk menghitung EVA sebagai berikut, yang pertama kita menghitung NOPAT yang rumusnya pendapatan usulan bersih dikali 1 dikurang taraf pajak. Yang kedua ada WACC dengan rumus D kali RD dikali 1 kurang teks ditambah E kali RE. Yang selanjutnya ada perhitungan IC dengan rumus total hutang ditambah ekuitas dikurang hutang jangka pendek. Dan selanjutnya kita mengukur EVA dengan rumus NOPAT dikurang WACC dikali IC. Di mana NOPAT adalah Net Operating Profit After Tax atau laba operasi bersih setelah pajak. Yang kedua ada WACC atau Weighted Average Cost of Capital, biaya modal rata-rata tertimbang, di mana D adalah biaya modal hutang, RD persentase hutang dalam struktur modal, tax adalah pajak, E adalah biaya modal ekuitas, RE adalah persentase biaya modal pada struktural modal, IC adalah invested capital, EVA adalah economic value added. Nilai EVA lebih besar dari 0 atau EVA bernilai positif menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan dan berhasil menciptakan nilai bagi penyedia dana. Nilai EVA sama dengan 0 menunjukkan posisi impas perusahaan karena semua laba digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyedia dana, baik kreditor maupun pemegang saham, dan nilai EVA lebih kecil dari 0 atau EVA bernilai negatif menunjukkan tidak terjadinya proses nilai tambah karena laba yang tersedia tidak dapat memenuhi harapan para investor. Selanjutnya adalah Financial Value Added atau FVA. FVA merupakan metode dalam mengukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. Metode ini mempertimbangkan kontribusi dari fixed asset dalam menghasilkan keuntungan bersih perusahaan. FVA dapat dihitung sebagai berikut. FVA sama dengan NOPAT dikurang ED dikurang D.
EVA positif menunjukkan terjadi nilai tambah finansial bagi perusahaan, EVA sama dengan 0 menunjukkan posisi impas, dan EVA negatif menunjukkan tidak terjadi nilai tambah finansial bagi perusahaan. Adapun langkah perhitungan EVA, yang pertama perhitungan NOPAT, yaitu pendapatan usaha bersih dikali 1 kurang taraf pajak, ED K kali TR, dan EVA adalah NOPAT dikurang ED kurang ED. Selanjutnya adalah Market Value Added atau MVA. MVA merupakan alat untuk mengukur berapa banyak kekayaan suatu perusahaan yang telah diciptakan untuk saat tertentu. MVA dapat dihitung sebagai berikut, nilai perusahaan dikurang modal yang diinvestasikan atau IC. MVA positif, pihak manajemen perusahaan telah mampu meningkatkan kekayaan perusahaan dan para pemegang saham atau bisa dikatakan kinerja perusahaan tersebut baik. Dan MVA negatif, pihak manajemen tidak mampu atau telah menurunkan kekayaan perusahaan dan kekayaan para pemegang saham atau bisa dikatakan bahwa kinerja perusahaan tidak baik. Adapun langkah perhitungan MVA, yang pertama perhitungan nilai perusahaan, yang kedua IC, yang kedua MVA. Selanjutnya adalah pendekatan balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Andrews Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Ada 4 pendekatan. Yang pertama dari keuangan, di mana bagaimana investor melihat Anda. Yang kedua internal, strategi apa yang Anda gunakan. Yang ketiga SDM, bagaimana kompetisi dan tata kelolanya. Dan yang keempat adalah konsumen, bagaimana konsumen melihat Anda. Yang pertama itu dari perspektif keuangan. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan pertambahan kekayaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue, yang kedua, peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness, sehingga terjadi peningkatan laba, dan yang ketiga adalah peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial returns dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. Yang kedua dari pelanggan, tolak ukur pelanggan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu core measurement group atau kelompok inti dan customer value proposition atau kelompok penunjang. Kelompok inti atau core measurement terdiri dari yang pertama pangsa pasar atau market share, yang kedua tingkat perolehan pelanggan baru atau customer acquisition, yang ketiga kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama atau customer retention, yang keempat tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, yang kelima tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Sedangkan kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama atribut-atribut produk, yaitu harga, mutu, dan fungsi. Yang kedua hubungan dengan pelanggan, dan yang ketiga adalah citra dan reputasi. Selanjutnya adalah proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip dasar perspektif proses bisnis internal, yaitu yang pertama proses inovasi, yang kedua proses operasi, yang ketiga adalah pelayanan purna jual. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama kapabilitas pekerja, yaitu merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan yang oleh manajemen kepuasan manajemen, yaitu kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Yang kedua adalah kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, iklim organisasi merupakan salah satu mendorong timbulnya motivasi dan memperdayakan adalah pentingnya untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif.
Selanjutnya, kriteria kinerja keuangan yang baik. Ada beberapa. Yang pertama, perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, perusahaan mampu membayar seluruh kewajiban finansial. Yang ketiga, efektif dalam mengelola sumber daya. Dan yang keempat adalah perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan. Kriteria buruk, yang pertama itu perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, perusahaan tidak mampu membayar semua kewajiban finansial. Yang ketiga, tidak memanfaatkan sumber daya dengan efektif. Dan yang keempat adalah perusahaan mengalami kerugian. Yang topik ketujuh, cara memperbaiki kinerja keuangan yang buruk. Menurut Harahap, ada beberapa indikator untuk melihat kesulitan keuangan dapat diamati dan pihak eksternal. Misalnya yang pertama, penurunan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham selama beberapa periode berturut-turut. Yang kedua, penurunan laba secara terus-menerus, bahkan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha. Yang keempat, pemecatan pegawai secara besar-besaran. Yang kelima, harga di pasar mulai menurun terus-menerus. Sebaliknya, beberapa indikator yang dapat diketahui dan harus diperhatikan oleh pihak internal perusahaan adalah yang pertama, turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi. Yang kedua, turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuangan. Yang ketiga, ketergantungan terhadap utang, di mana perusahaan memiliki utang sangat besar sehingga biaya modalnya membengkak. Menurut Hanafi dan Halim, berikut ini beberapa alternatif perbaikan berdasarkan besar kecilnya permasalahan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, pemecahan secara informal. Satu, dilakukan apabila masalah belum begitu parah. Yang kedua, masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih begitu bagus. Cara pemecahan secara informal, yang pertama adalah perpanjangan atau extension, dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo hutang-hutangnya. Yang kedua adalah komposisi atau composition, dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. Dan yang kedua adalah pemecahan secara formal, dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan. Cara pemecahan secara formal, apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi atau reorganisasi dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Yang kedua, apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. 8. Contoh kasus kinerja keuangan. Pada tahun 2013, gross profit margin PT Semen Indonesia atau Persero Tbk sebesar 0,45%. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba kotor yang senilai 0,45% dari total penjualan. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tahun 2014, gross profit margin mengalami penurunan dari 0,45% pada tahun 2013 menjadi 0,43% pada tahun 2014. Hal ini berarti perusahaan mendapatkan laba kotor yang nilainya 0,43% dari total penjualan yang mengalami penurunan. Pada tahun 2015, gross profit margin mengalami penurunan lagi, yaitu 0,43% pada tahun 2014 menjadi 0,40% pada tahun 2015. Hal ini berarti perusahaan mendapat laba kotor yang nilainya 0,40% dari total penjualan yang mengalami penurunan. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam memperbaiki penurunan laba. Yang pertama itu memperbaiki manajemen dalam penjualan. Yang kedua, memperbaiki strategi penjualan. Dan yang ketiga adalah mengatur keuangan dengan lebih teliti. 9. Contoh perhitungan pengukuran kinerja keuangan. Jika diketahui data, di sini ada dua contoh ya. Yang pertama itu, jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut, hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat, di mana kasnya 50 juta, piutang dagang 100 juta, piutang lain-lain 2 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 5 juta, hutang dagang 20 juta, hutang bank 10 juta, hutang lain-lain 15 juta. Yang pertama, aktiva lancar.
rumus yang digunakan adalah kas ditambah piutang dagang, ditambah piutang lain-lain, ditambah persediaan, dan ditambah perlengkapan usaha, totalnya 232 juta rupiah. Untuk utang lancar, 20 juta ditambah 10 juta ditambah 15 juta sama dengan 45 juta. Untuk yang pertama, untuk rasio lancar atau current ratio, rumus untuk menghitung rasio lancar, aktiva lancar dibagi utang lancar. Jadi 232 juta dibagi 45 juta didapat 5,15. Artinya adalah setiap satu rupiah hutang lancar dijamin dengan 5,15 rupiah aktiva lancar. Selanjutnya rasio cepat atau quick ratio, rumus yang digunakan kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar. Sama dengan 232 juta dikurang 75 juta dibagi 45 juta, didapatkan 3,48. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap Rp1 hutang lancar dengan 3,48 rupiah aktiva lancar yang liquid. Selanjutnya rasio kas atau cash ratio, rumus untuk menghitung rasio kas yaitu sebagai berikut, yaitu kas dibagi utang lancar. Maka didapat 50 juta dibagi 45 juta didapat 1,1. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan kas adalah setiap Rp1 hutang lancar dengan 1,1 rupiah kas perusahaan. Contoh kedua yaitu PT Astra Agro Lestari pada tahun 2002 memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 587 miliar 806 juta dan besarnya pajak sebesar 165 miliar 519 juta. Langkah pertama menghitung EVA yaitu perhitungan NOPAT dengan rumus laba usaha dikurang beban pajak didapatkan nilainya sebesar 422 miliar 806 juta. Yang kedua, menghitung invested capital. PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2002 memiliki total hutang dan ekuitas sebesar 2.611 miliar 661 juta serta pinjaman jangka pendek tanpa bunga 96 miliar 493 juta. Invested capital menggunakan rumus total hutang dan ekuitas dikurang hutang jangka pendek tanpa bunga didapatkan nilainya 2.515 miliar 168 juta. Yang selanjutnya perhitungan WACC dengan rumus D kali RD dikali 1 kurang T ditambah E kali RE. Didapatkan nilainya 10,69%. Selanjutnya dilakukan perhitungan capital charge dengan rumus invested capital dikali WACC didapat nilainya 268 miliar 825 juta 741.221,25. Selanjutnya adalah perhitungan EVA. EVA digunakan rumus NOPAT dikurang capital charge, didapatkan nilainya 422 miliar 278 juta dikurang 268 miliar 825 juta 741,25 didapat nilainya 153 miliar 461 juta 258.778,75 di mana EVA lebih besar dari 0. Hal ini berarti nilai EVA positif yang menunjukkan perusahaan berhasil menetapkan nilai atau create value bagi pemilik modal. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan dalam presentasi saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan mungkin ada beberapa kekurangan di slide saya mohon maaf. Kiranya teman-teman dan Bapak bisa memberikan respon yang baik. Terima kasih. Selamat pagi.